Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu ngerasa hidup itu berat terus? Kerja capek, usaha jalan, tapi uang selalu habis duluan. Hutang gak lunas-lunas, masalah keluarga datang silih berganti, rumah nggak pernah benar-benar tenang. Banyak orang mikir ini karena nasib, karena kurang hoki, atau karena orang lain lebih beruntung. Padahal tanpa sadar, penyebabnya bisa datang dari tempat yang setiap hari kamu lewati, pintu rumahmu sendiri. Iya, pintu rumah. Tempat keluar masuk orang, energi, rezeki, dan juga masalah. Banyak pantangan di pintu rumah yang dianggap sepele, tapi justru jadi alasan kenapa hidup makin sempit, rezeki seret, dan keluarga gampang berantakan. Celakanya, pantangan ini sering dilakukan setiap hari tanpa disadari. Di video ini saya akan bongkar 18 pantangan pintu rumah yang dipercaya bisa menutup pintu rezeki, bikin hutang betah, dan menarik kesialan ke dalam rumah. Kalau kamu merasa hidupmu belakangan ini nggak naik-naik, jangan skip video ini. Bisa jadi satu pintu di rumahmu sedang menghalangi jalan hidupmu sendiri. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu, karena satu klik dari kamu bisa jadi pintu rezeki baru untuk channel ini. Dan semoga siapapun yang menonton video ini, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilunaskan hutangnya, dan rumah tangganya kembali tenang. 1. Pintu rumah selalu kotor, berdebu, dan jarang dibersihkan. Banyak orang tidak sadar bahwa pintu rumah adalah wajah pertama dari kehidupan mereka. Setiap hari pintu itu dibuka, dilewati, disentuh, tapi jarang benar-benar diperhatikan kondisinya. Debu menumpuk, sarang laba-laba dibiarkan, bekas tangan hitam tidak pernah dilap. Padahal secara simbolik dan logika kehidupan, pintu yang kotor mencerminkan rumah yang tidak siap menerima kebaikan. Rezeki itu identik dengan keteraturan, kebersihan, dan kesiapan. Kalau pintu saja diabaikan, alam bawah sadar kita pun terbiasa dengan sikap menunda, malas, dan cuek terhadap hal penting. Banyak orang heran kenapa hidupnya jalan di tempat, padahal kebiasaan kecil seperti ini terus diulang bertahun-tahun. Rumah yang pintunya kotor biasanya juga menyimpan banyak masalah lain di dalamnya. Barang tidak rapi, emosi tidak terkelola, dan keuangan bocor tanpa disadari. Membersihkan pintu bukan soal mistis, tapi soal niat. Saat kamu membersihkan pintu, kamu sedang memberi sinyal pada diri sendiri bahwa hidupmu layak lebih baik. Dan seringkali, perubahan besar memang dimulai dari hal sekecil ini. 2. Pintu sering macet, sulit dibuka, atau berbunyi keras. Pintu yang susah dibuka, harus didorong keras, atau berbunyi nyaring setiap dibuka adalah pantangan yang sering diremehkan. Banyak orang berpikir, cuma pintu, padahal setiap hari emosi kecil tercipta di sana. Bayangkan, setiap keluar rumah kamu sudah kesal karena pintu macet. Setiap pulang, kamu disambut suara berdecit yang mengganggu. Emosi kecil yang berulang ini menumpuk tanpa sadar dan membentuk suasana batin yang tidak tenang. Secara simbolik, pintu yang macet melambangkan rezeki yang tertahan. Kesempatan datang tapi susah masuk. Usaha ada, tapi hasilnya seret. Dalam kehidupan nyata, orang yang membiarkan pintu rusak biasanya juga terbiasa membiarkan masalah lain tanpa solusi. Padahal memperbaiki pintu seringkali murah dan cepat. Namun karena ditunda, efeknya justru panjang. Rumah dengan pintu yang lancar dibuka memberi kesan hidup yang lebih ringan, lebih terbuka, dan lebih siap menerima peluang. 3. Pintu rumah sering dibiarkan terbuka saat malam tanpa alasan jelas. Malam hari adalah waktu istirahat, waktu menutup dunia luar dan memulihkan diri. Ketika pintu rumah sering dibiarkan terbuka di malam hari tanpa keperluan, itu menunjukkan rumah yang tidak memiliki batas yang jelas. Secara simbolik, ini berarti energi luar bebas masuk tanpa saringan. Banyak orang yang mengalami hidup tidak tenang, uang cepat habis, dan masalah datang bertubi-tubi ternyata memiliki kebiasaan ini. Bukan soal takut atau tidak, tapi soal keteraturan hidup. Rumah yang pintunya terbuka terus di malam hari seringkali penghuninya sulit merasa aman, tidur tidak nyenyak, dan emosinya mudah naik. Dalam jangka panjang, ini memengaruhi keharmonisan keluarga. Pintu yang ditutup rapi di malam hari memberi pesan bahwa rumah adalah tempat perlindungan, bukan tempat kebocoran masalah. Ketika rumah terasa aman, penghuninya pun lebih fokus membangun hidup. 4. Menaruh barang rusak, barang mati, atau barang tak terpakai di belakang pintu. Ini kebiasaan yang sangat umum tapi dampaknya besar.
Sepatu jebol, payung patah, sapu rusak, kardus bekas, semua ditaruh di belakang pintu karena dianggap sementara. Masalahnya, sementara itu sering berubah jadi bertahun-tahun. Barang rusak menyimpan energi stagnan. Ia tidak bergerak, tidak berguna, tapi memakan ruang. Ketika diletakkan di pintu, secara simbolik kamu sedang menahan arus masuk hal-hal baru. Banyak orang mengeluh rezekinya mandek, padahal pintu rumahnya literally terhalang barang mati. Secara psikologis, rumah seperti ini membuat pikiran terasa berat dan penuh. Sulit fokus, sulit berkembang. Membersihkan barang rusak dari pintu adalah simbol melepaskan masa lalu yang sudah tidak berguna. Dan seringkali, setelah itu, hidup terasa lebih ringan. 5. Pintu rumah dijadikan tempat menumpuk beban hidup. Tas kerja berat digantung di pintu, jaket penuh keringat dibiarkan, helm bau digantung berhari-hari. Tanpa sadar, pintu rumah dijadikan tempat menaruh semua beban setelah seharian capek. Secara simbolik, ini menjadikan pintu sebagai titik kumpul stres dan tekanan. Setiap kali lewat, yang terlihat bukan ketenangan, tapi beban. Banyak keluarga yang sering ribut di rumah ternyata pintunya dipenuhi barang-barang seperti ini. Energi pulang ke rumah seharusnya ringan, bukan berat. Ketika pintu bersih dan lapang, secara mental kamu pun lebih siap melepas lelah dan emosi. Rumah terasa sebagai tempat pulang, bukan tempat menambah beban. 6. Pintu sering dibanting saat marah atau kecewa. Ini pantangan yang paling berbahaya. Pintu yang sering dibanting saat emosi menyimpan energi kemarahan yang kuat. Setiap bantingan adalah pelepasan emosi negatif yang tertanam di rumah. Lama-lama, rumah terasa panas, tidak nyaman, dan penuh konflik. Banyak rumah tangga yang rezekinya bocor, hutangnya tidak selesai, dan pertengkarannya berulang ternyata memiliki kebiasaan ini. Pintu seharusnya dibuka dan ditutup dengan kesadaran, bukan emosi. Ketika pintu dibanting, secara simbolik kamu sedang mengusir ketenangan dari rumah sendiri. Anak-anak yang tumbuh di rumah seperti ini pun menyerap pola emosi yang sama. Menghentikan kebiasaan membanting pintu bukan hanya soal sopan, tapi soal menyelamatkan suasana hidup seluruh keluarga. 7. Pintu rumah menghadap langsung ke timbunan sampah atau lingkungan kumuh. Banyak orang tidak bisa memilih lokasi rumah, tapi sering lupa bahwa apa yang pertama kali terlihat saat membuka pintu sangat memengaruhi kondisi batin dan rezeki. Ketika pintu rumah dibuka dan yang terlihat adalah tumpukan sampah, selokan kotor, atau lingkungan berantakan, itu memberi sugesti negatif setiap hari. Alam bawah sadar menerima pesan bahwa hidup itu kotor, sempit, dan penuh masalah. Secara simbolik, rezeki yang masuk langsung bertabrakan dengan hal-hal negatif. Tak heran jika uang cepat habis, pikiran gampang stres, dan masalah datang bertubi-tubi. Ini bukan soal mistis semata, tapi soal kebiasaan visual yang membentuk mental. Jika memang tidak bisa memindahkan rumah, minimal atur agar pintu tidak langsung menghadap ke sumber kotoran. Bersihkan area depan, pasang penghalang visual, atau beri tanaman. Mengubah apa yang terlihat dari pintu berarti mengubah cara hidup menyambut hari. 8. Pintu rumah terhalang lemari, kulkas, atau barang besar dari dalam. Banyak rumah sempit akhirnya mengorbankan pintu. Lemari besar, kulkas, rak berat diletakkan terlalu dekat bahkan menghalangi pintu. Secara fisik mungkin masih bisa dilewati, tapi secara simbolik pintu kehilangan fungsinya sebagai jalur masuk yang lega. Ini sering terjadi pada orang yang hidupnya juga terasa sempit. Ide mentok, peluang datang tapi tidak berkembang, rezeki ada tapi selalu terasa kurang. Pintu yang terhalang dari dalam melambangkan hambatan yang diciptakan sendiri. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki, tapi kebiasaan dan pola hidup sendiri. Rumah dengan pintu yang lapang memberi pesan bahwa penghuninya siap menerima hal baru. Saat pintu terasa berat dan sempit, hidup pun ikut terasa demikian. 9. Cat pintu mengelupas, rusak, dan dibiarkan bertahun-tahun. Banyak orang berkata, yang penting masih bisa dipakai. Tapi membiarkan pintu rumah rusak bertahun-tahun adalah simbol dari sikap menyerah pada keadaan. Pintu dengan cat mengelupas, kayu lapuk, atau besi berkarat memberi pesan bahwa pemilik rumah sudah terbiasa hidup dalam ketidaklayakan. Ini berdampak besar pada mental. Orang seperti ini sering sulit naik level, karena secara tidak sadar sudah berdamai dengan kondisi buruk. Rezeki pun mengikuti pola ini, cukup untuk bertahan, tapi sulit berkembang.
Memperbaiki pintu bukan soal gengsi, tapi soal menghargai diri sendiri dan kehidupan. Ketika kamu mau merawat pintu, kamu sedang mengirim pesan kuat bahwa hidupmu layak untuk diperbaiki. 10. Pintu selalu terkunci berlapis saat siang hari tanpa alasan kuat. Keamanan itu penting, tapi rasa takut berlebihan justru menjadi pantangan. Pintu yang selalu terkunci berlapis di siang hari melambangkan hidup yang terlalu defensif. Takut rugi, takut gagal, takut dimanfaatkan, takut mencoba. Pola ini sering terlihat pada orang yang rezekinya seret bukan karena malas, tapi karena terlalu takut mengambil peluang. Secara simbolik, pintu yang terlalu dikunci menolak energi masuk. Secara mental, penghuninya sulit percaya dan sulit terbuka. Hidup akhirnya stagnan. Bukan berarti pintu harus selalu terbuka, tapi keseimbangan sangat penting. Hidup yang sehat adalah hidup yang waspada, bukan hidup yang penuh ketakutan. 11. Pintu sering menjadi tempat ribut dan adu mulut. Banyak konflik rumah tangga dimulai atau diakhiri di pintu. Berangkat kerja sambil marah, pulang disambut pertengkaran. Lama-lama pintu menjadi simbol konflik, bukan ketenangan. Setiap kali pintu dibuka, yang muncul adalah emosi negatif. Rumah seperti ini jarang membawa keberkahan. Rezeki yang masuk cepat habis untuk menutup luka emosi, biaya berobat, masalah anak, konflik berkepanjangan. Pintu seharusnya menjadi titik transisi dari dunia luar ke ketenangan rumah. Jika pintu sudah tercemar emosi negatif, seluruh rumah ikut terasa panas. Menghentikan kebiasaan ribut di pintu adalah langkah penting menyelamatkan keharmonisan keluarga. 12. Pintu rumah tidak pernah disertai salam, doa, atau niat baik. Ini pantangan yang paling sering diremehkan. Banyak orang keluar rumah tanpa pamit, pulang tanpa salam. Padahal pintu adalah momen peralihan yang sangat penting. Keluar rumah dengan niat buruk, pulang dengan emosi, semua itu menumpuk tanpa disadari. Rumah yang jarang mendengar salam dan doa biasanya terasa dingin secara batin. Penghuninya mudah lelah, mudah tersinggung, dan sulit bersyukur. Secara spiritual maupun psikologis, niat baik adalah kunci ketenangan. Salam dan doa bukan soal agama saja, tapi soal kesadaran. Ketika pintu selalu dilewati dengan niat baik, rumah menjadi tempat pulang yang benar-benar menenangkan, dan rezeki pun lebih mudah menetap. 13. Pintu rumah gelap, kusam, dan tanpa penerangan yang layak. Pintu rumah yang gelap sering dianggap hal kecil, padahal dampaknya besar. Banyak rumah sengaja menghemat lampu di pintu depan, membiarkannya remang atau bahkan gelap total. Setiap kali pintu dibuka, yang muncul pertama adalah kesan suram. Secara psikologis, cahaya sangat memengaruhi suasana hati. Pintu gelap membuat pikiran terasa berat, waspada berlebihan, dan sulit merasa aman. Secara simbolik, kegelapan di pintu melambangkan hidup yang tidak punya arah jelas. Rezeki itu identik dengan terang, kejelasan, dan keterbukaan. Rumah dengan pintu gelap sering menjadi tempat masalah berkumpul, salah paham, prasangka, dan kecemasan. Memberi penerangan yang layak di pintu bukan soal mewah, tapi soal membuka jalan terang dalam hidup. Banyak orang merasakan hidupnya lebih ringan hanya dengan perubahan kecil ini. 14. Pintu selalu dihalangi tikar kotor atau kesat kaki tak terawat. Keset kaki seharusnya berfungsi membersihkan, bukan menjadi sumber kotoran. Namun di banyak rumah, tikar di depan pintu dibiarkan bau, hitam, basah, bahkan sobek. Setiap orang yang masuk rumah secara simbolik membawa kotoran itu ke dalam. Ini menciptakan sugesti bahwa masalah lama terus dibawa masuk, tidak pernah benar-benar dibersihkan. Rumah dengan keset kotor biasanya penghuninya juga menunda menyelesaikan masalah. Hutang ditunda, konflik dibiarkan, kebiasaan buruk dipelihara. Rezeki yang datang pun terasa cepat habis karena selalu dikotori oleh masalah lama. Mengganti atau membersihkan keset adalah simbol melepaskan beban lama agar hal baik bisa masuk dengan bersih. 15. Pintu rumah sering digunakan untuk menyindir, memaki, atau melukai perasaan. Banyak kata-kata menyakitkan dilontarkan tepat di pintu rumah. Pantes miskin, rezekimu seret, keluar aja dari rumah ini. Kalimat seperti ini mungkin diucapkan saat emosi, tapi dampaknya tertanam kuat. Pintu menjadi saksi luka lisan yang berulang. Secara simbolik, kata-kata buruk di pintu adalah doa negatif yang dikirim ke rumah sendiri.
Lama-lama, rumah kehilangan rasa aman. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan, pasangan menyimpan dendam, dan rezeki terasa bocor kemana-mana. Lisan adalah pintu tak terlihat yang jauh lebih kuat dari pintu kayu. Menjaga ucapan di pintu berarti menjaga masa depan keluarga. 16. Arah pintu menghadap lorong sempit atau jalanan sumpek tanpa penataan. Tidak semua orang bisa memilih arah pintu rumah. Namun membiarkannya menghadap lorong sempit tanpa usaha penataan adalah pantangan. Lorong sempit memberi kesan hidup yang terhimpit. Setiap hari penghuninya menerima pesan visual bahwa ruang hidupnya terbatas. Ini memengaruhi pola pikir, sulit bermimpi besar, mudah menyerah, cepat puas. Rezeki pun mengikuti pola pikir sempit ini. Jika pintu tidak bisa dipindah, setidaknya beri kesan lapang dengan cahaya, warna cerah, atau tanaman. Sedikit perubahan visual bisa mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. 17. Pintu sering ditinggal pergi tanpa pamit dan disambut tanpa salam. Pergi dari rumah tanpa pamit, pulang tanpa salam, adalah kebiasaan yang perlahan merusak ikatan batin keluarga. Pintu menjadi jalur keluar masuk tanpa makna. Hubungan antar anggota keluarga menjadi dingin dan individualistis. Rumah terasa seperti tempat singgah, bukan tempat pulang. Dalam kondisi seperti ini, rezeki sering terasa tidak betah. Uang datang, tapi cepat pergi. Masalah kecil membesar karena tidak ada kehangatan batin. Pamitan dan salam bukan basa-basi, tapi bentuk penghormatan terhadap rumah dan penghuninya. Ketika pintu dilewati dengan kesadaran dan adab, rumah menjadi lebih hidup. 18. Pintu rumah menjadi tempat keluar masuk emosi negatif setiap hari. Pantangan terakhir ini adalah rangkuman dari semuanya. Jika setiap keluar rumah membawa amarah, dan setiap pulang membawa keluh kesah, pintu rumah berubah fungsi menjadi jalur emosi negatif. Rumah tidak pernah benar-benar tenang karena masalah terus dibawa masuk. Lama-lama, keluarga kelelahan secara batin. Rezeki yang datang habis untuk menutup stres, bukan untuk membangun masa depan. Pintu seharusnya menjadi batas antara dunia luar dan ketenangan rumah. Belajarlah meninggalkan emosi di luar sebelum masuk, dan keluar rumah dengan niat yang lebih baik. Saat pintu kembali ke fungsinya, hidup pun perlahan ikut membaik. 13. Pintu rumah gelap, kusam, dan tidak pernah diberi penerangan. Pintu rumah yang gelap sering dianggap sepele karena dianggap hanya soal lampu. Padahal pintu adalah titik pertama yang memberi kesan pada rumah dan kehidupan penghuninya. Setiap kali pintu dibuka dalam kondisi gelap, alam bawah sadar langsung menangkap pesan ketidakjelasan, rasa was-was, dan ketidaknyamanan. Rumah terasa tidak ramah, tidak hangat, dan tidak siap menyambut hal baik. Dalam kehidupan nyata, rumah dengan pintu gelap sering diiringi dengan kehidupan yang serba ragu. Ragu mengambil keputusan, ragu mencoba peluang, dan ragu melangkah maju. Rezeki pun ikut ragu untuk masuk. Cahaya di pintu bukan hanya soal keamanan, tapi simbol keterbukaan dan kejelasan hidup. Ketika pintu diberi penerangan yang cukup, secara tidak langsung kamu sedang menegaskan bahwa hidupmu siap menerima arah baru, peluang baru, dan rezeki yang lebih terang. 14. Kesat atau tikar di depan pintu kotor, bau, dan tidak pernah diganti. Keset kaki adalah benda kecil, tapi fungsinya besar. Ia menjadi penyaring pertama sebelum seseorang masuk ke rumah. Namun banyak orang membiarkannya kotor, basah, bau, bahkan sobek. Setiap hari keset itu diinjak, membawa debu, lumpur, dan kotoran lama masuk ke dalam rumah. Secara simbolik, ini melambangkan masalah lama yang terus dibawa masuk dan tidak pernah diselesaikan. Orang yang membiarkan keset kotor biasanya juga terbiasa menunda urusan hidup, hutang ditunda, konflik didiamkan, kebiasaan buruk dipelihara. Akibatnya, rezeki yang datang terasa cepat habis karena selalu bercampur dengan masalah lama. Membersihkan atau mengganti keset bukan hal mahal, tapi efeknya besar pada rasa nyaman rumah dan kejernihan pikiran penghuninya. 15. Pintu rumah sering menjadi tempat kata-kata kasar dan luka lisan. Banyak orang tidak sadar bahwa pintu rumah sering menjadi saksi kata-kata paling menyakitkan. Ucapan marah saat pergi, sindiran saat pulang, makian yang terlontar di ambang pintu. Kalimat seperti, pantes hidup susah, rezekimu seret, atau, keluar aja dari rumah ini, bukan sekadar emosi sesaat. Kata-kata adalah doa, dan pintu adalah tempat doa itu tertanam.
Rumah yang sering dipenuhi luka lisan biasanya tidak pernah benar-benar damai. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan, pasangan menyimpan sakit hati, dan rezeki habis untuk menambal konflik. Menjaga lisan di pintu rumah berarti menjaga masa depan keluarga. Sekali pintu dikotori kata buruk, dampaknya bisa panjang. 16. Pintu menghadap lorong sempit atau jalan sumpek tanpa usaha penataan. Tidak semua orang bisa memilih arah pintu rumah, tapi semua orang bisa memilih sikap. Membiarkan pintu menghadap lorong sempit tanpa penataan sama saja membiarkan hidup terasa terjepit setiap hari. Setiap membuka pintu, yang terlihat adalah keterbatasan. Ini membentuk pola pikir sempit, mudah menyerah, dan sulit berkembang. Banyak orang merasa hidupnya mentok padahal penyebabnya adalah sugesti visual yang diterima terus-menerus. Rezeki mengikuti pola pikir. Jika hidup terus disuguhkan kesempitan, peluang pun terasa sempit. Penataan sederhana seperti pencahayaan, warna cerah, atau tanaman bisa memberi efek besar. Mengubah pandangan di pintu berarti memperluas cara pandang hidup. 17. Keluar masuk pintu tanpa pamit, tanpa salam, tanpa niat baik. Pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang tanpa salam perlahan menghilangkan ikatan batin keluarga. Rumah terasa dingin, hubungan menjadi datar, dan komunikasi kering. Pintu hanya menjadi jalur fisik, bukan jalur emosional. Dalam kondisi seperti ini, rezeki sering terasa tidak betah. Uang datang, tapi cepat pergi. Masalah kecil mudah membesar karena tidak ada kehangatan. Pamitan dan salam bukan formalitas, tapi bentuk penghormatan terhadap rumah dan penghuninya. Saat pintu dilewati dengan adab dan niat baik, rumah berubah menjadi tempat pulang yang sesungguhnya. 18. Pintu rumah menjadi tempat lalu lalang emosi negatif. Pantangan terakhir ini adalah inti dari semuanya. Jika setiap keluar rumah membawa emosi negatif, dan setiap pulang membawa keluhan, pintu rumah berubah menjadi jalur masalah. Rumah tidak pernah benar-benar tenang karena energi buruk terus keluar masuk. Lama-kelamaan, keluarga kelelahan secara batin. Rezeki yang datang habis untuk biaya stres, berobat, konflik, dan pelarian. Pintu seharusnya menjadi batas, bukan jalur bebas emosi. Belajarlah meninggalkan amarah sebelum masuk, dan membawa niat baik saat keluar. Ketika pintu kembali ke fungsinya, hidup pun perlahan ikut tertata. Ingat baik-baik, hidup susah, rezeki seret, hutang tak lunas-lunas, dan keluarga yang berantakan itu jarang datang tiba-tiba. Semua berawal dari hal kecil yang dibiarkan terus-menerus. Dan pintu rumah adalah salah satu saksi paling jujur dari kebiasaan hidup kita. Dari sanalah rezeki seharusnya masuk, ketenangan seharusnya pulang, dan keluarga seharusnya disatukan. Tapi kalau pintu itu setiap hari dipenuhi kotoran, emosi, kata-kata buruk, dan niat yang salah, jangan heran kalau hidup ikut terasa sempit. Mulai hari ini, coba perhatikan pintu rumahmu. Rapikan, terangin, jaga lisannya, jaga emosinya, dan niatkan setiap keluar masuk sebagai langkah menuju hidup yang lebih baik. Percaya atau tidak, perubahan besar sering dimulai dari pintu yang kecil. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar dan mau memperbaiki hidupnya. Dan semoga siapapun yang menonton video ini, dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan urusannya, dilunaskan hutangnya, dan keluarganya kembali rukun serta tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.